Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imam Kulkin Azim dengan NIM 2233819. Saya akan mempresentasikan tentang machining and its application. Baik, machining proses atau dikenal juga dengan istilah permesinan adalah salah satu cabang teknologi yang memainkan peran penting dalam dunia industri dan manufaktur. Permesinan mencakup berbagai teknik dan proses yang digunakan untuk membentuk atau memodifikasi bahan baku menjadi produk jadi dengan presisi tinggi. Beberapa teknik yang termasuk dalam permesinan adalah penggilingan atau disebut milling, bubut, turning, eh, pengeboran, drilling, dan pengikisan, kick grinding. Eh, Tujuan dari permesinan adalah untuk menghasilkan produk dengan kualitas tinggi dan toleransi yang tepat, serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam proses manufaktur. Eh, me- Machining proses atau proses permesinan adalah metode yang digunakan untuk produk untuk mengubah bahan baku mentah menjadi produk akhir dengan cara menghilangkan sebagian material. Metode ini dilakukan menggunakan alat potong yang biasanya terbuat dari bahan yang lebih keras daripada material yang sedang dikerjakan. Proses permesinan dapat dilakukan dengan berbagai jenis mesin, seperti mesin bubut, mesin press, mesin bor, dan mesin gerinda. Jenis-jenis mesin proses terbagi beberapa mesin, yaitu yang pertama yaitu mesin bubut. Mesin bubut atau disebut juga dengan lathe mesin. Mesin bubut adalah mesin perkakas yang memutar benda kerja pada sumbu rotasi untuk melakukan berbagai proses seperti pemotongan, pengamplasan, knalpling, pengeboran, deformasi, pembubutan muka, dan pemutaran dengan alat yang diterapkan pada benda kerja untuk membuat objek dengan simetri terhadap sumbunya. Bagian-bagian mesin bubut dapat kita lihat pada gambar. Yang pertama yaitu headstock pada bagian di sini, eh, yang disebut juga dengan kepala tetap, yaitu bagian utama mesin bubut yang berfungsi untuk menyangga poros utama yang merupakan penggerak spidol utama. Bagian ini terletak di sebelah kiri mesin. Pada spindel utama dipasang cekam yang berfungsi untuk mencekam atau menjepit benda kerja yang akan dikerjakan. Eh, Pada kepala tetap ini, bagian yang berfungsi sebagai dudukan motor penggerak dan susunan roda gigi, transmisi yang digunakan untuk mengatur kecepatan putaran benda kerja sesuai keperluan. Pada gambar kita dapat lihat transmisi tersebut berada di dalam box ini. Yang kedua yaitu kepala lepas. Pada gambar dapat kita lihat pada bagian ini, kepala lepas merupakan senter kedua pada mesin bubut terletak di sebelah kanan dan dapat digeser sepanjang mesin mesin atau meja. Kepala lepas ini memiliki tinggi senter yang sama dengan senter kepala tetap. Yang mana kalau kita ambil garis lurus di sini akan sama tinggi. Kemudian kepala lepas memiliki tangkai atau lubang untuk meletakkan cakbor atau center drill, eh, di mana digunakan untuk mengebor atau eh, membuat center drill. Kemudian bagian selanjutnya yaitu alas mesin atau bed mesin. Terletak pada bagian sini. Alas mesin berfungsi sebagai lintasan dan penyangga eretan atau support dan kepala lepas selama proses berlangsung. Selanjutnya yaitu eretan atau disebut juga carret atau support, terletak pada bagian ini, berfungsi sebagai
dudukan sekaligus penghantar alat potong atau pahat agar dapat bergerak sepanjang alas mesin, baik bergerak dalam arah membujur maupun melintang. Eretan atau carriage terbagi tiga jenis, yaitu eretan bawah yang berjalan membujur sepanjang alas mesin. Eh, Terletak pada bagian ini. Yang kedua yaitu eretan lintang bergerak tegak lurus terhadap alas mesin. Eretan lintang, spindelnya ini eretannya melintang ke arah sini. Kemudian eretan atas yang digunakan untuk menjepit pahat, atau dan tempat letaknya tool post. Eretan atas ini dapat bergerak ke kiri dan ke kanan, tergantung pengaturan. Dan ini tool post untuk menjepit pahat. Selanjutnya yaitu poros transportir. Poros transportir, sebuah poros berulir berbentuk segi empat atau trapesium dengan jenis Whitworth atau metrik, berfungsi untuk membawa eretan pada waktu pembuatan secara otomatis. Poros transportir terletak pada bagian ini. Kemudian poros pembawa, poros yang berputar untuk membawa atau mendukung jalannya eretan dengan proses pemakanan secara otomatis. Poros pembawa terletak pada bagian ini. Kemudian rumah pahat atau tupos di sini digunakan untuk menjepit eh, pahat. Baik, selanjutnya bagian-bagian perlengkapan mesin bubut yang yaitu yang pertama cekam. Cekam terbagi dua, yaitu cekam rahang 3 dan cekam rahang 4. Eh, Berfungsi untuk menjepit benda kerja. Yang ke selanjutnya yaitu kolet. Kolet adalah peralatan mesin bubut yang digunakan untuk menjepit benda silinder yang halus dan biasanya berdiameter kecil. Fungsinya untuk membantu menjepit benda kerja yang permukaannya halus apabila benda kerja tersebut mau dikerjakan dalam mesin bubut. Selanjutnya yaitu plat pembawa. Oh, dapat kita lihat pada gambar bentuk plat pembawa, yaitu peralatan yang ada dalam mesin bubut yang berbentuk pipih digunakan untuk memutar pembawa sehingga benda kerja yang terpasang pada plat pembawa akan ikut berputar dengan poros permesinan. Fungsinya digunakan pada saat melakukan pembuatan yang dengan menggunakan dua senter, yakni pada proses pembuatan 5 kornis misalnya, pelat ini bentuknya menyerupai pelat cekam tetapi tidak memiliki penjepit. Selanjutnya yaitu latedok atau pembawa. Oh, benda kerja sebagai pelengkap pembawa. Latedok pembawa dibagi dua jenis, yaitu pembawa berujung lurus dan pembawa berujung bengkok. Dapat kita lihat pada gambar pembawa berujung lurus yaitu pada gambar ini dan berujung bengkok pada bagian ini. Selanjutnya yaitu steady rest atau penyangga. Penyangga terbagi dua, eh, yaitu penyangga tetap dan penyangga jalan. Pada gambar dapat kita lihat ini adalah penyangga tetap. eh, Gunanya untuk mendukung benda kerja yang berdiameter kecil dan berukuran panjang. Eh, Selanjutnya penyangga jalan. Dapat kita lihat penyangga jalan flower rest. eh, untuk gunanya sama dengan pendukung tetap. Perbedaannya yaitu pendukung jalan dipasang pada eretan dan ikut bergerak di belakang pahat bubut bersamaan dengan gerakan pembawa. Selanjutnya yaitu center.
Senter terbagi dua yaitu senter putar dan senter mati. Senter putar diletakkan pada kepala lepas dan senter mati terletak pada cekam. Eh, Berfungsi untuk mensenter benda kerja. Selanjutnya yaitu kartel. Kartel adalah suatu alat yang digunakan untuk membuat alur-alur kecil pada permukaan benda kerja agar tidak licin yang biasanya terdapat pada batang-batang penarik atau pemutar yang dipegang dengan tangan. Selanjutnya dial indikator yaitu alat ukur pembanding yang digunakan oleh operator mesin perkakas untuk melakukan penyetelan mesin perkakas, yaitu pengecekan posisi ragum, posisi benda kerja, posisi senter atau sumbu mesin perkakas, dan pengujian kualitas geometris mesin perkakas. Selanjutnya yaitu center drill. Center drill digunakan untuk membuat lubang senter di ujung benda kerja sebagai tempat kedudukan senter putar. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pekerjaan pada mesin bubut. Yang pertama yaitu facing atau membubut lurus. Yang kedua membubut tirus atau taper tuning. Yang ketiga membubut esentris. Ya disebut juga dengan kontor turning. Yang keempat membubut alur. Membubut alur dapat kita lihat di cut off, gambar cut off. Yang kelima yaitu memotong benda kerja. Yang selanjutnya yaitu threading atau membuat ulir. Yang selanjutnya chempering atau membuat semper. Drilling, mengebor. Boring, memperbesar lubang. Knuckling, mengkartel permukaan benda. Mesin yang selanjutnya yaitu mesin press, milling mesin. Mesin milling adalah suatu mesin perkakas yang menghasilkan sebuah bidang datar di mana pisau berputar dan benda bergerak melakukan langkah pemakanan. Sedangkan proses milling adalah suatu proses permesinan yang pada umumnya menghasilkan bentuk bidang datar karena pergerakan dari meja mesin, di mana proses pengurang material benda kerja terjadi karena adanya kontak antara alat potong cutter yang berputar pada poros dengan benda kerja yang tercekam pada meja mesin. Jenis-jenis mesin press ada beberapa yaitu yang pertama yaitu mesin press vertikal. Mesin press vertikal memiliki pisau yang tegak lurus terhadap meja. Uh, Kemudian mesin press horizontal. Mesin press horizontal pisaunya sejajar dengan arah meja. Mesin press universal uh, memiliki kedua fungsi yang sama dengan mesin press horizontal dan mesin press vertikal. Yang selanjutnya bagian-bagian utama mesin press. Yang pertama yaitu kolom mesin atau disebut dengan badan mesin eh, adalah berdiri tegak dan kokoh karena ia dipakai sebagai patokan dan merupakan dudukan dan rumah dari roda gigi. Selanjutnya yaitu lengan mesin. Lengan mesin atau disebut juga arm mesin letaknya di bagian paling atas dari badan mesin dan bawahnya mempunyai bentuk ekor burung yang pas pada kepala alur. Ekor burung pada mesin lengan ini dapat dikunci dan dilepas untuk kebutuhan tertentu. Pada lengan ini dipasang dukungan arbor di sini yang mempunyai alur ekor burung pas kepada lengan tadi dan ia dapat dikunci dan posisi tertentu. Di sini terdapat dudukan arbor dan
di sini terletak pisau fresh. Selanjutnya yaitu meja mesin eh, berbentuk segi empat yang berfungsi untuk meletakkan atau memasangkan ragum atau cekam eh, untuk memasang benda kerja. Mesin ini dapat meja meja mesin dapat bergerak kiri ke kanan, samping maju mundur dan atas bawah. Selanjutnya yaitu sadel mesin, sadel meja. Mempunyai ukuran lebar sama dengan ukuran panjangnya dan sadel ini mempunyai alur ekor sehingga sadel ini dapat bergerak maju mundur searah dan sejajar dengan gerakan lengan. Selanjutnya yaitu kene kene mesin atau lutut. eh, Mempunyai dua alur ekor burung yang saling tegak lurus, yaitu satu alur dipaskan kepada kolom dan satunya lagi dipaskan kepada sadel. Lutut ini berbentuk rongga dan dalam rongga itu dipasang roda-roda gigi untuk gerakan otomatis. Mundur maju, naik turun, dan kiri kanan. Selanjutnya yaitu alas mesin. Alas mesin ini letaknya sama dengan namanya yaitu alas, artinya bagian paling bawah dari mesin. Alat ini berfungsi untuk menumpu seluruh beban yang ada pada mesin, seperti berat mesin ditambah berat bahan yang dikerjakan dan berat perlengkapan yang dipakai. Selanjutnya yaitu bagian-bagian perlengkapan mesin press yaitu yang pertama arbor. Arbor digunakan sebagai dudukan alat potong atau pisau yang dipasang pada spindle utama pada posisi mendatar. Yang kedua yaitu stup arbor digunakan sebagai dudukan alat potong atau pisau yang dipasang pada spindle utama atau tegak. Jadi posisinya dapat dipasang dalam posisi mendatar. Selanjutnya yaitu collet atau cak. Collet cak digunakan sebagai pengikat alat potong atau pisau yang dipasang pada spindle utama atau tegak. Jadi, biasanya dipasang pada mesin press vertikal. Selanjutnya ragum. Rag- Ragum digunakan untuk mengikat benda kerja pada saat pengepresan. Pemasangan ragum diikatkan pada meja mesin press. Selanjutnya meja putar digunakan untuk membagi jarak-jarak lubang, alur, radius, dan bentuk-bentuk segi banyak. Selanjutnya kepala pembagi. Kepala pembagi adalah peralatan mesin press yang digunakan untuk membentuk segi-segi yang beraturan pada poros benda kerja. Bagian perlengkapan mesin press yang pertama yaitu klem mesin. Klem mesin ini digunakan untuk memegang atau menjepit benda kerja yang tidak dapat dijepit pada ragum. Yang umumnya benda panjang atau lebar, penjepit langsung benda kerja itu ditaruh di meja mesin press. Bila cylinders ditaruh pada alur meja mesin press. Selanjutnya, macam-macam pisau mesin press. Yang pertama yaitu pisau press lurus. Terbagi tiga yaitu pisau press lurus untuk memotong ringan. Dapat kita lihat bentuknya seperti gambar. Digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan ringan bentuk gigi dari pisau ini pada umumnya berupa gigi lurus maupun gigi miring. Selanjutnya, pisau lurus untuk pemotongan kasar atau berat eh, memiliki ukuran lebih besar dan lebar dengan jumlah gigi yang lebih kecil daripada like dati plane milling. Eh, Digunakan untuk pisau pengepresan eh, lebih luas. Selanjutnya pisau rata helix mempunyai jumlah gigi yang lebih sedikit dan lebih kasar daripada pisau rata
untuk pekerjaan berat atau kasar. Selanjutnya, pisau sisi side milling cutter terbagi tiga, yaitu pisau sisi lurus dengan sisi lurus pada sisi muka dan kedua sisi sampingnya. Yang kedua yaitu pisau setengah sisi, um, mempunyai gigi helik pada sisi muka dan gigi pemotong pada sisi samping. Yang ketiga, pisau Stragaret. Pisau ini dianjurkan untuk pemotongan kasar, alur, dan slotting. Selanjutnya, pisau potong atau gergaji. Yang pertama yaitu pisau gergaji lurus. Pisau yang paling tipis dengan sisi lurus dan pada sisi sampingnya dibuat tirus masuk. Yang kedua yaitu pisau potong dengan gigi samping. Eh, Pisau ini mempunyai bentuk yang sama dengan pisau sisi. Pada sisi samping diberi kelonggaran untuk beram dan melindungi mencegah pisau dari tekanan dan jepitan sewaktu pengoperasian. Selanjutnya yaitu pisau potong Stragaret. Pisau ini mempunyai bentuk yang sama dengan pisau Stragaret. Pisau ini dianjurkan untuk pemotongan selebar 3-16 inci dan selebihnya. Selanjutnya yaitu pisau sudut. Yang pertama yaitu pisau sudut tunggal. Mempunyai satu sisi di permukaan sudut. Pisau ini digunakan untuk pembuatan alur ekor burung. Selanjutnya pisau sudut ganda digunakan untuk membuat alur V, atau pisau ini mempunyai bentuk sisi V dan biasanya dibuat dengan sudut 45 derajat, 60 derajat, atau 90 derajat. Yang selanjutnya itu pisau fresh jari. Yang pertama yaitu end mill atau end mill 2 mata. Yang B yaitu end mill 2 mata 2 ujung. Yang ketiga yaitu ball end mill. Yang keempat yaitu cell end mill. Yang kelima yaitu empat mata 2 ujung. Yang keenam yaitu dua dua mata ujung bulat. Yang ketujuh tipe karbit. Yang kedelapan tipe karbit gigi helik kanan. Yang ke sembilan mata potong ganda gagang tirus. Yang ke 10 tipe karbit dengan ujung tirus dan gigi helik. Yang keenam yaitu pisau muka, face mill cutter. Pisau ini dibuat dengan ukuran 6 atau lebih. Face mill cutter biasanya mempunyai mata potong sisip. Pisau ini biasanya dipasangkan langsung pada spindle mesin press dan digunakan untuk menghasilkan permukaan kasar. Selanjutnya, T-slot milling cutter. Uh, Merupakan pisau tipe end mill khusus yang didesain untuk membuat pemotongan alur T, seperti pada meja mesin press. Selanjutnya yaitu K-seat cutter. Pisau ini merupakan pisau khusus yang digunakan untuk membuat K-seat atau alur ward rough. Pisau ini sesuai untuk semua ukuran alur ward rough. Selanjutnya pisau bentuk. Pisau bentuk digunakan untuk mengefresh permukaan dengan bentuk yang bervariasi sesuai keinginan. Pisau ini dapat digunakan untuk mengefresh bentuk-bentuk dan ukuran standar maupun bentuk-bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Macam-macam pisau fresh bentuk. Yang pertama yaitu pisau cekung. Pada pisaunya terdapat cekungan. Yang kedua yaitu pisau cembung, berbentuk cembung. Yang ketiga yaitu pisau sudut dan bulat, berbentuk uh, cembung sudut dan pada salah satu sisinya berbentuk bulat. Yang selanjutnya itu pisau roda gigi. Biasanya dibuatkan untuk membuat roda gigi.
Selanjutnya, fly cutter terdiri dari satu atau lebih bentuk gigi dalam satu pisau. Dalam penggunanya sama dengan proses pengeboran. Yang selanjutnya, rotary files. Pisau ini mempunyai bentuk yang hampir sama dengan end mill, tetapi sebenarnya bukan pisau. Proses mesin press. Pengerjaan yang terjadi di mesin press horizontal, benda kerja, dijepit satu ragum, mesin atau peralatan khusus, atau dijepit di meja mesin press. Pemotongan dikerjakan oleh pemakanan benda kerja di bawah suatu pahat yang berputar. Tenaga untuk pemotongan berasal dari energi listrik yang diubah menjadi gerak utama oleh sebuah motor listrik. Selanjutnya, gerakan utama tersebut akan diteruskan melalui suatu transmisi untuk menghasilkan gerakan putar pada spindle mesin milling. Dapat kita lihat video pada proses pemesinan fresh. Baik, selanjutnya mesin ketam, shaping mesin. Adalah mesin perkakas yang mempunyai gerak utama bolak-balik, horizontal, dan berfungsi untuk merubah bentuk dan ukuran benda kerja sesuai dengan yang dikehendaki. Yang mengambil pemotongan berupa garis lurus. Dapat kita lihat gambar bentuk mesin shaping. Contoh pekerjaan pada mesin shaping yang pertama yaitu untuk meratakan bidang. Dapat kita lihat pada gambar bentuk meratakan bidang pada mesin shaping. Yang selanjutnya pada mesin shaping dapat membuat alur. Dapat kita lihat pada gambar yang kedua yaitu alur pada tengah-tengah benda kerja. Yang ketiga yaitu membuat bidang bersudut atau bertingkat. Dapat kita lihat pada gambar tiga, dapat mesin shaping dapat membuat tingkatan eh, dalam membentuk benda kerja. Yang keempat yaitu membentuk, dapat membentuk sesuai keinginan. Pada gambar terdapat bentuk alur trapesium. Jenis-jenis mesin scrap atau mesin shaping yaitu mesin scrap biasa. Selanjutnya yaitu mesin scrap planer dan selanjutnya mesin scrap slotting. Bagian mesin scrap. Bagian-bagian mesin scrap yang pertama yaitu badan mesin, terletak pada bagian ini. Pada bagian badan mesin merupakan keseluruhan mesin tempat mekanik, penggerak, dan tuas pengatur. Yang kedua yaitu meja mesin terletak pada bagian ini. Berfungsi tempat kedudukan benda kerja atau menjepit benda kerja. Meja mesin didukung dan digerakkan oleh eretan lintang dan eretan tegak. Eretan lintang dapat diatur otomatis. Yang selanjutnya yaitu lengan terdapat pada bagian ini. Lengan berfungsi untuk menggerakkan pahat maju mundur. Lengan diikat dengan engkol menggunakan pengikat lengan. Kedudukan lengan di atas badan dapat dijepit pelindung lengan dan gerakan lurus. Yang selanjutnya eretan pahat fungsinya untuk mengatur ketebalan pemakanan pahat. Dengan memutar dan roda pemutar maka pahat akan turun atau naik. Eretan terletak pada bagian ini. Selanjutnya pengatur kecepatan.
Fungsinya untuk mengatur atau memilih jumlah langkah lengan mesin per menit untuk pemakanan tipis dan dipercepat. Pengatur harus pada saat mesin berhenti. Pengatur kecepatan pada bagian ini. Selanjutnya, tuas panjang langkah berfungsi mengatur panjang pendeknya langkah atau lengan sesuai kanan atau kiri. Selanjutnya yaitu tuas posisi pahat. Tuas ini terletak pada lengan mesin dan berfungsi untuk mengatur kedudukan pahat terhadap benda kerja. Terletak pada bagian ini. Selanjutnya tuas pengatur gerakan otomatis meja melintang. Untuk berfungsi untuk menyekrap secara otomatis diperlukan pengontrol-pengontrol panjang engkol yang mengubah gerakan putar mesin pada roda gigi menjadi gerakan lurus meja. Baik, selanjutnya proses mesin sekrap dapat kita lihat pada gambar. Dapat kita lihat pada gambar proses mesin sekrap. Pada pada pengerjaan mesin sekrap dapat dapat dilakukan pekerjaan seperti mengetam datar, mengetam tegak, mengetam sudut. Dan pada video kali ini dapat kita lihat pahat mesin sekrap membentuk uh, al, alur trapesium. Baik, selanjutnya mesin bor, drilling mesin. Bor adalah alat yang hampir selalu dibutuhkan pada bengkel, sekalipun bengkel sederhana, karena sering sekali dijumpai untuk membuat lubang pada komponen alat dan mesin, pembuatan konstruksi logam, maupun pada pengerjaan alat dan mesin. Mesin bor merupakan sebuah alat atau perkakas yang digunakan untuk melubangi suatu benda. Jenis-jenis mesin bor, yang pertama yaitu mesin bor meja, yang kedua yaitu mesin bor tangan atau pistol, yang ketiga yaitu mesin bor radial, yang keempat mesin bor tegak, yang kelima mesin bor koordinat, yang keenam mesin bor lantai, yang ketujuh mesin bor berporos, mesin atau disebut juga mesin bor gang. Bagian-bagian mesin bor. Yang pertama yaitu base atau dudukan. Base ini merupakan penopang dari semua komponen mesin bor. Base terletak paling bawah. Dapat kita lihat pada gambar bentuk base terletak pada bagian bawah di sini. Yang kedua, kolom. Bagian dari mesin bor yang digunakan untuk menyangga bagian-bagian yang digunakan untuk proses pengeboran. Kolom terletak pada bagian ini. Selanjutnya, tebel atau meja. Meja digunakan untuk meletakkan benda kerja yang akan dibor atau digunakan untuk peletakan ragum atau alat-alat pendukung lainnya. Uh, tabel atau meja dapat kita lihat pada bagian ini. Drill, cak atau mata bor adalah suatu alat pembuat lubang atau alur yang efisien. Mata bor yang sering digunakan adalah mata bor spiral. Mata bor terletak pada bagian ini. Yang mata bor tersebut diletakkan dan dijepit oleh cak bor. Selanjutnya spindle. Bagian yang menggerakkan cak atau pencekam yang memegang atau mencekam mata bor terletak pada bagian ini, spindle. Yang bertujuan untuk menaik atau turunkan bagian cak bor. Yang selanjutnya drill fed handle. Handle untuk menurunkan atau menekan spindle dan mata bor ke benda kerja.
Yang selanjutnya tabel clamp digunakan untuk menguji kedudukan tabel. Letaknya yaitu di belakang meja. Selanjutnya jenis-jenis mata bor. Yang pertama yaitu twist bit. Digunakan digunakan menggunakan mesin bor tangan atau mesin bor duduk, digunakan untuk melubangi bor benda kerja. Selanjutnya itu mansori bed untuk membuat lubang pada tembok atau beton atau batu. Digunakan dengan mesin bor pada setelan martil. Selanjutnya spur bed dikenal sebagai mata bor kayu dengan ujung mata bor runcing pada bagian tengahnya dan pisau pengiris pada bagian kelilingnya. Selanjutnya yaitu fungsi mesin bor. Selanjutnya yaitu countersink beds. Eh, pada ujungnya dan berfungsi pada ujungnya terdapat sudut 90 derajat eh, untuk berfungsi untuk membuat lubang 45 derajat terhadap permukaan kayu. Biasanya dipakai pada saat membuat lubang untuk kepala sekrup agar permukaan sama rata dengan kayu. Selanjutnya yaitu Foster bed, eh, yaitu mata bor yang berfungsi untuk membuat lubang engsel sendok. Selanjutnya yaitu hole saw bed, eh, lebih tepat mungkin kita sebut gergaji lubang karena bentuk mata bornya yang seperti gergaji dengan diameter yang biasanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya, fungsi mesin bor. Fungsi mesin bor yang pertama yaitu untuk membuat lubang. Dapat kita lihat proses pembuatan lubang pada gambar. Eh, Selanjutnya itu untuk memperbesar lubang. Dapat kita lihat proses proses pembesaran lubang pada gambar. Yang mana mata bor pada benda kerja yang telah memiliki lubang sebelumnya digunakan untuk memperbesar diameter lubang yang ada pada benda kerja. Selanjutnya untuk pembuatan chamfer, chamfer adalah suatu proses untuk menghilangkan sisi tajam dari sebuah bentuk silinder. Chamfer pada poros countersink yang dimaksud adalah beberapa macam penggunaan antara lain chamfer untuk membersihkan chip atau bram, chamfer untuk pembuatan ulir, chamfer untuk didudukan kepala baut konus, chamfer untuk dudukan paku keling. Baik, selanjutnya mesin gerinda atau disebut juga dengan grinding mesin. Mesin gerinda merupakan salah satu jenis mesin perkakas dengan mata potong jamak di antara mata potongnya berjumlah sangat banyak yang digunakan untuk mengasah maupun sebagai alat potong benda kerja. Prinsip kerja mesin gerinda adalah batu gerinda berputar bersentuhan dengan benda kerja sehingga terjadi pengikisan, penajaman, pengasahan atau pemotongan pada sebuah benda kerja sehingga menghasilkan permukaan yang halus dan tingkat ketelitian yang tinggi. Baik, bagian-bagian mesin gerinda yang pertama yaitu berdasarkan hasil operasi pengerindaan mesin gerinda dikelompokkan atas. Yang pertama yaitu mesin gerinda datar atau surface grinding mesin. Bagian-bagiannya itu yang pertama body mesin pada bagian sini. Yang kedua yaitu kolom mesin pada bagian ini. Yang ketiga yaitu spindle mesin pada bagian ini. Yang keempat roda gerinda. Yang kelima dudukan meja magnetik
pada bagian ini. Yang keenam yaitu meja magnetik pada bagian ini. Yang ketujuh pelindung air pendingin pada bagian ini. Yang kedelapan yaitu handle penggerak meja memanjang pada bagian ini. Yang kesembilan handle penggerak meja melintang pada bagian ini. Yang selanjutnya yaitu tuas penggerak otomatis pada bagian ini. Yang selanjutnya handle pengatur pemakanan roda gerinda pada bagian ini. Selanjutnya sistem hidrolik yang terdiri dari bak oli, oli dan pompa oli terletak pada bagian ini. 13 yaitu sistem pendingin dan penyedot debu pada bagian ini. Yang 14 panel kelistrikan pada bagian ini. Yang ke-15 panel on off pada bagian ini. Yang ke-16 panel indikator posisi pemakanan pada bagian ini. Selanjutnya bagian-bagian mesin gerinda pada mesin gerinda silinder atau disebut juga cylindrical grinding machine. Yang pertama yaitu mes, mes yang pertama yaitu kepala utama, bagian yang menghasilkan gerak putar roda gerinda pada bagian nomor 1. Yang kedua spindle utama benda kerja, bagian yang mengatur kecepatan putar dan kecepatan benda kerja pada bagian sini. Yang ketiga kaki mesin sebagai pendukung mesin pada bagian ini. Yang keempat panel kontrol bagian pengatur proses benda kerja pada bagian ini. Yang kelima meja bawah dudukan meja atas pada bagian ini. Yang enam meja atas tempat dudukan kepala lepas dan spindle utama benda kerja dan dapat diatur sudutnya pada bagian ini yang ditunjukkan oleh nomor 7. Selanjutnya kepala tepas tailstock menjaga benda kerja pada pencekapan di antara dua senter terletak pada bagian ini. Selanjutnya perlengkapan pendingin terletak pada bagian ini. Selanjutnya gerinda tangan. Gerinda tangan memiliki bagian-bagian yang pertama yaitu saklar utama mesin. Tidak lain fungsinya untuk menghidupkan dan mematikan mesin terletak pada bagian ini. Yang kedua penutup mata gerinda, fungsinya untuk menutup mata gerinda yang berputar sehingga percikan api tidak kena pada mata dan kulit pada bagian ini. Penjepit gerinda, yang ketiga penjepit gerinda, fungsinya untuk menjepit benda yang akan dipotong dan tidak lepas atau menggeser ketika dipotong pada bagian ini. Yang kelima kabel, fungsinya untuk menghubungkan dengan listrik pada bagian belakang ini. Yang keenam flank, adalah sepasang lempengan besi yang berfungsi sebagai penjepit dudukan mata gerinda. Terletak pada bagian hitam ini. Selanjutnya, gerinda duduk eh, memiliki bagian-bagian yang pertama yaitu eh, pelindung yang dapat diatur pada bagian ini. Tombol on atau off terletak pada bagian ini. Meja benda terletak pada bagian bawah. Heavy well guard terletak pada bagian ini. Point of operation terletak pada bagian ini. Power transmission terletak pada ini. Jenis-jenis batu gerinda. Yang pertama yaitu batu gerinda flatwell.
Eh, Jenis-jenis batu gerinda yang pertama yaitu batu gerinda flat wells. Eh, Digunakan untuk melakukan pengerindaan ala-ala potong seperti hand tap, condensing, mata bor, dan sebagainya. Yang kedua yaitu batu gerinda cut wells. Digunakan untuk melakukan penggerindaan alat-alat potong seperti cutter, pahat bubut, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu batu gerinda disc grinding wells. Digunakan untuk melakukan penggerindaan profil pada cutter. Selanjutnya yaitu batu gerinda sapet grinding wells. Digunakan untuk memotong alat potong ataupun material yang sangat keras seperti HLS, material yang sudah mengalami proses heat treatment. Yang kelima yaitu batu gerinda cylindrical grinding wells. Digunakan untuk melakukan pengerindaan diameter dalam suatu jenis produk. Yang selanjutnya yaitu batu gerinda saucer grinding wells. Digunakan untuk menggerinda bergelombang dan gerinda pemotong. Ini menemukan penggunaan yang luas di non-mesin daerah. Karena hal ini fillers bertemu digunakan untuk oleh roda piring untuk menjaga bilah gergaji. Yang selanjutnya yaitu batu gerinda Drummond grinding wells. Dalam roda berlian industri tetap terikat ke tepi. Digunakan untuk menggerinda bahan-bahan keras seperti beton, batu permata, dan lain-lain. Baik, selanjutnya proses las atau disebut juga dengan welding proses. Las adalah ikatan metalurgi pada sambungan logam paduan yang dilakukan dalam keadaan lumer atau cair las adalah suatu cara untuk menyambung logam dengan cara mencairkan logam dengan melalui pemanasan lokal pada benda yang akan disambung. Jenis-jenis jenis-jenis pengelasan. Yang pertama yaitu SMAW atau disebut juga Shielded Metal Arc Welding. Uh, atau disebut juga las elektroda terbungkus. Merupakan proses pengelasan dengan mencairkan material dasar yang menggunakan panas dari listrik melalui ujung elektroda dengan pelindung berupa flux atau slag yang ikut mencair ketika pengelasan. Pada proses las elektroda terbungkus, busur api listrik terjadi antara ujung elektroda dan benda kerja base metal akan menghasilkan panas. Panas inilah yang mencairkan ujung elektroda, kawat las, dan benda kerja secara setempat. Busur listrik dibungkus oleh pelindung berupa flux. Dengan adanya pencairan ini, maka kampuh las akan terisi oleh logam cair yang berasal dari elektroda dan logam induk. Terbentuklah kawah cair, lalu membeku, maka terjadilah logam lasan, wellman, dan terak. Bagian yang penting dengan dalam las elektroda terbungkus adalah elektroda. Jenis elektroda yang digunakan akan sangat menentukan hasil pengelasan. Kelebihan dari jenis pengelasan SMAW adalah yang pertama yaitu dapat dipakai di mana saja, di luar, di bengkel, dan di dalam air. Yang kedua dapat mengelas berbagai macam tipe material. Yang ketiga setup yang cepat dan mudah diatur. Yang keempat dapat dipakai mengelas semua posisi. Yang kelima elektroda mudah didapat dalam banyak ukuran dan diameter. Yang keenam peralatan yang digunakan sederhana, murah, dan mudah dibawa kemana-mana. Yang ketujuh kebisingan mudah rendah. Yang ke-8 tidak terlalu sensitif terhadap korosi, oli, dan gemuk. Selanjutnya yaitu kekurangan dari jenis pengelasan SMAW adalah yang pertama pengelasan terbatas hanya sampai sepanjang elektroda dan harus melakukan penyambungan.
Yang kedua, setiap alat melakukan pengelasan berikutnya slag harus dibersihkan. Yang ketiga, tidak dapat digunakan untuk pengelasan bahan baja non ferrous. Yang keempat, mudah terjadi oksidasi akibat pelindung logam cair hanya busur las dari flux. Selanjutnya diameter elektroda tergantung dari tebal plat dan diameter pengelasan. Yang kedua yaitu MEG atau disebut juga dengan metal inner gas. Yaitu merupakan proses penyambungan dua material logam atau lebih terjadi satu melalui proses pencarian setempat dengan menggunakan elektroda gulungan pilar metal yang sama dengan logam dasarnya base metal dan menggunakan gas pelindung insert metal. Las MIG merupakan las busur yang menggunakan kawat las sekaligus sebagai elektroda. Elektroda tersebut berupa gulungan kawat roll yang digerakkan diatur oleh motor listrik. Las ini menggunakan gas argon dan helium sebagai pelindung busur logam mencair dari pengaruh atmosfer. Pengaruh las MIG metal inner gas dalam sebagai pengelasan memiliki beberapa kelebihan antara lain dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, sangat efisien dan dalam proses pengerjaan yang cepat. Yang kedua, dapat digunakan untuk semua posisi pengelasan. Yang ketiga, tidak menghasilkan slag atau terak. Yang keempat, memiliki angka deposisi yang lebih tinggi dibandingkan SMAW. Yang kelima, membutuhkan kemampuan operator yang baik. Yang keenam, proses pengelasan MIG yang cocok untuk pekerjaan konstruksi. Yang selanjutnya membutuhkan sedikit pembersihan atmosfer. Adapun kelemahan dari last mic yaitu wire feeder yang memerlukan pengontrolan yang kontinu. Yang kedua, sewaktu-waktu dapat terjadi burn back. Yang ketiga, cacat las porosit sering terjadi akibat penggunaan kualitas gas pelindung yang tidak baik. Yang keempat, busur yang tidak stabil akibat keterampilan operator yang kurang baik. Yang kelima yaitu pada awalnya setup pengelasan merupakan permulaan yang sulit. Selanjutnya FCAW yang disebut juga dengan Flux Cored Arc Welding. FCAW adalah las busur listrik flux inti tengah atau pelindung inti tengah. FCAW merupakan kombinasi antara proses SMAW, GMAW, dan SAW. Sumber energi pengelasan menggunakan arus listrik AC atau DC dari pembangkit listrik atau melalui trafo atau rectifier. Dalam hal ini dapat menggunakan DCRP atau DCSP. Elektroda pada FCAW terbuat dari metal tipis yang digulung silindrik diisi dengan flux sesuai kegunaannya. Pelindung proses pengelasan ini dari kemungkinan kontaminasi dari luar terlaksana dengan yang pertama yaitu gas dihasilkan pada proses pengelasan. Yang kedua, terak yang dihasilkan cukup banyak karena beberapa pada ini elektroda. Yang ketiga, tambahan gas pelindung dari luar jika diinginkan. Baik, selanjutnya jenis-jenis sambungan dalam pengelasan. Jenis-jenis sambungan dalam pengelasan dapat kita lihat. Yang pertama yaitu sambungan tumpul, butt joint. Sambungan tumpul ini berbentuk aduan antara benda kerja satu dengan benda kerja dua dihubungkan secara merata. Yang kedua yaitu sambungan T atau T-joint. Sambungan ini berbentuk seperti T atau timpaan antara benda yang datar dan tegak lurus yang benda kerja kedua. Yang selanjutnya itu sambungan tumpang lap joint, berbentuk seperti gambar, berbentuk antara dua benda bentuknya tertimpa saling berhubungan. Yang selanjutnya itu sambungan sudut corner joint. Sambungan sudut membentuk sudut 90 derajat atau sesuai dengan yang diinginkan.
Selanjutnya itu sambungan sisi, yaitu disebut juga edge joint. Sambungan tersebut disambungkan antara sisi yang benda kerja satu dengan benda kerja yang lainnya. Kesimpulan. Baik, selanjutnya kesimpulan. Mesin perkakas penting dalam industri manufaktur. Mesin bubut digunakan untuk memutar benda kerja pada sumbu rotasi untuk pemotongan dan pembubutan. Dengan komponen utama seperti kepala tetap, kepala lepas, dan eretan. Mesin fresh menghasilkan bidang datar melalui pemutaran pisau potong. Tersedia dalam tipe tegak, mendatar, dan universal. Dengan proses yang mencakup pengaturan peralatan dan pemakanan benda kerja. Mesin shaping bergerak horizontal bolak-balik untuk meratakan bidang dan membuat alur. Bekerja pada benda kerja yang hingga panjang 800 mm. Mesin bor melubangi benda kerja dengan berbagai jenis seperti bor meja, tangan, dan radial dengan komponen mesin seperti bes, kolom, dan spindle. Mesin gerinda mengasah dan memotong benda kerja dengan berbagai jenis mesin dan batu gerinda yang berbeda sesuai kebutuhan. Pentingnya pemahaman dan keselamatan kerja dalam penggunaan pengelasan adalah proses penting dalam konstruksi baja, melibatkan teknik seperti SMAW, MIG, dan FCAW. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.